Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dini Dian Pertiwi. Saya dari Sekolah SMA N94 Jakarta. Tempat tinggal saya di Jakarta Barat, Semanan Kalideres. Saya akan menjelaskan tentang part of speech conjunction untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Inggris semester 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu conjunction. Conjunction adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan antara kata, frasa, klausa, atau kalimat. Dengan menggunakan conjunction, kita bisa membuat kalimat yang kompleks. Selain itu, conjunction membuat kita menghindari ketidakberaturan kalimat-kalimat pendek dan membuat writing flow kita menjadi lebih baik. Aturan penggunaan conjunction. 1. Conjunction digunakan untuk menghubungkan ide, tindakan, dan noun clause serta kelas kata lainnya. Contoh kalimatnya yaitu Sarah and I went to the movies and watched the Nutcracker and the For Real. Yang kedua, conjunction berguna untuk membuat list. Contoh kalimatnya yaitu John makes pancakes, eggs, and coffee for breakfast. Yang ketiga, ketika menggunakan conjunction, pastikan bahwa kelas kata yang dihubungkan dengan conjunction bersifat paralel atau mempunyai struktur yang sama. Contoh kalimat itu yaitu I learn fast and carefully, I learn fast and I'm careful. Selanjutnya, ada jenis-jenis conjunction. Yang pertama, ada coordinate conjunction. Coordinate conjunction berfungsi untuk menyambung kata, frasa, atau klausa yang setara. Selain itu, conjunction ini berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih independent clause atau klausa yang dapat berdiri sendiri. Conjunction yang termasuk dalam kategori ini ialah for, and, nor, but, or, yet, and so. Biar mudah menghafalnya, kata-kata tersebut biasanya disingkat menjadi fun boys. Berikut contoh penggunaannya. Yang pertama, ada for. Kata for jika dijadikan kata sambung akan memiliki arti yang sama dengan kata because, yaitu karena. Jadi, kata for bisa digunakan untuk menunjukkan sebuah hubungan sebab akibat. Contohnya, I like to go to the mall on weekends, for I love shopping. Artinya, aku suka pergi ke mall di akhir pekan karena aku suka belanja. Yang kedua, ada and. Kata and berfungsi untuk menambahkan kata atau kalimat yang tidak bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Contohnya, in my spare time, I love to watch movie and I love to cook. Artinya, saat waktu luang, aku suka menonton film dan aku suka memasak. Yang ketiga, ada nor. Kata ini digunakan untuk menyambungkan dua atau lebih kata, frasa, atau kalimat yang negatif. Contohnya, he doesn't like to eat fish nor chicken, he only likes beef. Artinya, dia tidak suka makan ikan maupun ayam, dia hanya suka daging sapi. 4. Ada but. Kata ini digunakan untuk menunjukkan dua hal atau lebih yang bertentangan. Contohnya, the movie looks good, but I'm not a fan of the actor. Artinya, filmnya terlihat bagus, tetapi aku tidak suka para aktornya. Yang kelima, ada or. Kata ini biasanya digunakan untuk menghadirkan pilihan atau sebuah alternatif. Contohnya, you can use pen or pencil to answer the test. Kalian bisa menggunakan pulpen atau pensil untuk menjawab tesnya. Yang keenam,
Sama seperti kata but, kata yet juga digunakan untuk menunjukkan dua ide yang bertentangan. Contohnya, I'm so hungry, yet I don't know what to eat. Artinya, aku sangat lapar, tapi aku tidak tahu mau makan apa. Yang terakhir ada kata so. Kata ini digunakan untuk menunjukkan sebuah konsekuensi atau akibat. Contohnya, I didn't have breakfast this morning, so I'm really hungry right now. Artinya, aku belum makan tadi pagi, jadinya aku sangat lapar sekarang. Selanjutnya ada correlative conjunction. Correlative conjunction memiliki fungsi yang sama seperti coordinating conjunction, hanya saja conjunction ini berpasang-pasangan dan tidak bisa dipisahkan. Contoh-contoh correlative conjunction antara lain both dengan and, either dengan or, neither dengan nor, not only dengan but, whether dengan or. Agar tidak bingung, perhatikan contoh-contoh penggunaannya. Yang pertama, both you and I need to see Mr. Rizky in his office tomorrow. Aku dan kamu harus menghadap Pak Rizky di kantornya besok. Contoh kedua, I either want to go to Bandung or Yogyakarta this holiday. Aku ingin pergi ke Bandung atau Yogyakarta liburan ini. Contoh yang ketiga, neither I nor Ben want to go to Grandpa's house this weekend. Aku dan Ben tidak ingin ke rumah kakek akhir pekan ini. Contoh yang keempat, not only she is about to graduate from college this year, but she is also about get married. Dia tidak hanya akan lulus dari kuliah tahun ini, tetapi dia juga akan menikah. Contoh yang terakhir, whether you like it or not, we will go to Grandpa's house this weekend. Kamu suka atau tidak, kita akan pergi ke rumah kakek akhir pekan ini. Selanjutnya ada subordinate conjunction. Conjunction ini berfungsi untuk menghubungkan independent clause, klausa yang dapat berdiri sendiri, dengan dependent clause, klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, subordinating conjunction berfungsi untuk menyambung dua atau lebih kalimat yang tidak setara. Subordinating conjunction dapat menunjukkan hubungan sebab akibat, hal yang bertolak belakang, dan hubungan antar klausa lainnya. Beberapa kata yang termasuk dalam subordinating conjunction antara lain ada because, since, as, although, while, dan whereas. Contoh kalimat subordinate conjunction yaitu yang pertama, because of the storm our flight is delayed. Karena badai, penerbangan kita jadi tertunda. Contoh yang kedua, although she is sick, she is still very energetic. Meskipun dia sakit, dia masih sangat bersemangat. Contoh yang ketiga, while you were gone, I took care of your cat. Di saat kamu pergi, aku mengurus kucingmu.